ada kuliner nasi padang kampung, udang malang, dan sambil warung kopi ajukan mie Aceh. Nah, untuk selebihnya kita akan mewawancari salah satu pemilik warung tersebut. Mari kita ikuti dan kita jumpai. Let's go. Baik Pak, terima kasih. Saya Samuel Karus dari kampus Universitas Hasan Budi Utomo, ingin mewawancara. Pertama-tama kenal nama dulu. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Flores. Tepatnya di Manggarai. Bapak bisa perkenalkan nama dulu? Oke, nama saya Rafif Fikri Diansyah, yang selaku ownernya di Sanger sama di Nasi Kapau Udang Malang. Kebetulan kami dapat tugas dari mata kuliah entrepreneurship entrepreneurship kewirausahaan. Ingin mewawancarai Bapak tentang awal Bapak membuka usaha ini sampai Bapak bisa usahanya bisa seramai ini ya, sukses. Mungkin perkenalan nama dulu. Kalau nama saya Islam Ahmad Dayana Pak, bisa dipanggil Islam. Terus kita juga satu jurusan sama si Bang Samuel Karus sama si Mas Adi juga. Nah, ini juga pengen tahu sedikit mungkin untuk usahanya Bapak, terus pesannya untuk generasi muda sekarang gitu. Ini ada sedikit pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Yang pertama dari Bang Samuel aja, dari pertanyaan pertama. Ada cedek mana Mas? Tanya ya kayak apa yang memotivasi Anda, apa yang memotivasi Bapak untuk memulai bisnis ini? Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau mencari tahu mengenai usaha kami, yaitu kita ada dua, Sanger Warung Kopi Aceh sama Nasi Kapau Udang Malang. Nah, jadi usaha yang pertama ini adalah Sanger Warung Kopi Aceh, berdirinya pada tahun 2016. Nah, motivasinya pengen punya usaha sendiri sih ya motivasinya. Yang kedua bisa dapat uang, bisa bantu orang banyak juga. Itu adalah motivasi awal kenapa kok kita mau bikin usaha seperti itu. Oke ya, pertanyaan yang kedua nih Pak, apa latar belakang pendidikan atau pengalaman Bapak sebelum menjadi pengusaha? Jadi kalau kuliahnya saya waktu itu memang S1 di bidang manajemen, kampusnya di Universitas Prasetya Mulia di Jakarta, jurusannya bisnis manajemen. Jadi memang mempelajari bisnis dan akhirnya kami buka usaha sendiri. Seperti itu. Berikutnya, bagaimana ide untuk bisnis ini pertama kali muncul? Kalau idenya pertama kali muncul, jadi kan yang pertama tadi adalah Sanger Warung Kopi Aceh. Nah, Sanger Warung Kopi Aceh ini di tahun 2016 seperti yang sudah saya bilang tadi, memang waktu itu saya baru lulus dan mencari peluang usaha apa nih yang bisa kita jadikan usaha di Malang ini. Nah, kebetulan orang tua saya juga orang Aceh, dan kita melihat bahwa ada peluang untuk bikin kuliner Aceh di Malang. Nah, peluangnya apa? Waktu itu memang kalau di Malang ini kan banyak mahasiswa-mahasiswanya juga, ya kan? Sehingga kami melihat bahwa ada peluang untuk membuka tempat semacam kafe, tempat buat anak-anak kuliah ini ngerjain tugas, buat anak-anak kuliah ini nongkrong, buat anak kuliah ini ngumpul bersama teman, karena memang pada saat itu masih belum banyak ya, dan kita melihat adanya peluang di situ untuk menyediakan tempat untuk mahasiswa itu. Dan yang kedua adalah untuk
yang kita lihat peluangnya jarangnya atau sedikitnya masih makanan Sumatera, lebih khusus Aceh. Dalam perjalanan bisnis Bapak, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat mulai bisnis? Tantangannya mungkin Tantangan terbesar ketika awal adalah gimana menjadikan konsep bisnis ini menjadi kenyataan. Karena memang ketika awal kita pengennya seperti ini, seperti itu. Nah, nanti kita kan harus kembali lagi dengan budget kita, kemudian di lapangan ketika pelaksanaan ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan perencanaan kita. Nah, tantangan-tantangan itulah yang harus obstacle yang harus kita hadapi, yang harus kita hadapi tantangan dan kita selesaikan tantangan ini. Gimana? Bagaimana Bapak mendanai bisnis ini waktu bisnis ini pertama kali dibuka? Ya, jadi memang kita nggak terlalu besar juga ya buat awal. Kemudian kalau dananya sendiri kita full dari dana pribadi sih waktu itu. Jadi kita tidak pinjam ke bank, kita tidak pinjam ke orang lain, ya pakai dana kita sendiri. Di atas dana sendiri ya. Apakah ada momen tertentu yang menjadi titik baik dalam perjalanan bisnis? Momen apa? Momen yang terbaik dalam perjalanan bisnis mulanya. Iya, jadi kalau misalnya Sanger ini ya alhamdulillah juga ketika memang awal-awal kita masih berbisnis, memang yang datang cuma 1-2 orang gitu kan. Setelah 1 bulan, 2 bulan dan kita coba dengan strategi yang kita implementasikan, alhamdulillah juga waktu itu ada hasilnya. Sehingga waktu itu ya kami bilang bahwa ya Sanger customer kita juga semakin bertambah. Awalnya cuma beberapa meja, kira kita tambah, karyawan cuma berapa, kira kita juga tambah seperti itu. Dan itu sangat menjadi salah satu momen terbaik waktu untuk Sanger seperti itu. Dalam bisnis Bapak, apa strategi Bapak untuk menjaga bisnis tetap kompetitif? Ya, memang ini ya, apalagi setelah COVID itu memang ini sekali persaingannya juga semakin ketat. Kemudian peta usahanya juga berubah, sehingga mau nggak mau kita memang harus berpikir gimana caranya kita biar tetap eksis, kita tetap ada, tetap bisa berjualan juga seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan adalah satu, gimana menjaga kualitas. Menjaga kualitas ini maksudnya kita terapkan SOP kepada usaha kita, kepada karyawan kita terapkan SOP itu. Kemudian yang kedua, kita evaluasi dari pelaksanaan SOP itu, kita dengarkan juga feedback dari customer, dan yang itu secara operasionalnya. Secara marketingnya kita juga terus mempromosikan, kita bikin strategi pemasaran yang tepat. Misalkan kapan kita harus bikin promosi, kapan kita harus endorse. Nah, itu menjadi salah satu cara gimana kita bisa terus kompetitif dengan usaha-usaha yang lain. Dan selain itu kita juga harus membuat inovasi, dan itu yang kita lakukan sih memang. Oke, bagaimana Bapak memimpin tim untuk mencapai visi dalam usaha Bapak ya? Dalam perusahaan? Memimpin tim untuk mencapai visi. Ya, prinsip saya adalah saya tidak memposisikan sebagai bos dalam usaha saya, dan yang selalu saya lakukan adalah gimana saya bersama-sama dengan mereka agar usaha ini
bukan semata-mata milik saya juga, Iya. tapi usaha ini milik bersama sih, sehingga mereka juga merasakan bahwa ya ayo kita memang harus bekerja bersama, kita harus mencapai tujuan kita, saya menyampaikan visi kita ke teman-teman, karyawan kita semua, dan merasa dan sehingga yaitu dengan saya bersama-sama, sehingga mereka punya rasa bahwa ya ini usahaku bersama. Itu sih yang saya lakukan. Berikut Pak, apa pendekatan Bapak dalam mengatasi risiko atau kegagalan dalam bisnis Bapak? Pendekatannya ya memang harus ini sih ya, tidak boleh pantang menyerah, harus gigih dan tidak boleh pantang menyerah, bahwa yang kita lihat ada suatu kekurangan, misalnya bisnis lagi seperti ini, ya berpikir gimana caranya kita keluar dari permasalahan itu sih. Oke, mungkin satu kata buat generasi muda untuk misal ingin menjadi pengusaha, Pak. Satu kata aja apa mungkin. Apa ya, Semangat. kerja keras, 2 kata wes. Kerja keras, siap. Terima kasih. Kerja keras. Izin minta foto bareng Pak. Boleh. Siap.